Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan, naikkan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira. Dengan melihat beberapa teman-teman kita yang kita mungkin seminggu sekali baru lihat ya. Mari saya mengajak kita semua untuk pakai berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita biarlah setiap iman kita boleh berkata ada Tuhan Yesus hadir di sini. Amin saudara. Itulah yang mendorong kita untuk kita menyembah Tuhan dengan lebih sungguh karena kita tahu ada Tuhan Yesus di hadapan kita. Dan hanya kepadanya, hanya buat dialah segala pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Amen. Haleluya, syukur hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Allah yang sudah membangunkan kami pagi hari ini. Allah yang sudah memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat jalan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh ajaib dan besar Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Serukan dia, Bapa yang mengerti segalanya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, sungguh nyata, nyata dalam hidupku. Kami angkat hati, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih selalu baru setiap hari dalam hidupku. Sebab itu ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku naikkan syukurku. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami alami setiap hari. Buat kasih setiamu di dalam hidup ini kami bawa Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh banyak yang Kau buat, banyak yang
segenap hati kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau terus, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur. Panjangkan lagi. Ku bersyukur Bapa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan di dalam segala hal. Sebab di dalam kesulitan Engkau membuat kami tetap percaya kepadamu. Dan di dalam awan yang gelap kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami naikkan syukur kami hari ini. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih buat setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku anugerahlah bagi kami. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sungguh tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. ya dari tempat ini semua boleh menyatakan dan mengaku, Kau ya, hanya Engkau Yesus. Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Ya harapan, harapan hidupku. nyatakan. Ku bersyukur Bapa, Biar dari dalam hati ini meluap-meluap ucapan syukur kepada Allah kami Yesus Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Sungguh ajaib semua yang Kau buat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang dan selamanya. kasih Buat kasih setiamu yang tak pernah lekang oleh waktu dan tak pernah lekang oleh apapun juga. bersyukur.
hati kami boleh bermegah di dalam Tuhan. Sebab buat segala perbuatan-Mu, pertolongan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna sudah menyelamatkan kami. Tuhan terima kasih, dan hari ini kami akan datang beribadah. Kami masuk ke dalam pelataran Tuhan. Kiranya di hadapan-Mu lah kami bernyanyi. Di hadapan-Mu lah kami mengangkat tangan. Di hadapan-Mu lah kami memberikan persembahan melalui penyembahan kami yang terbaik. Sebab hari-hari yang lalu Tuhan berbuat banyak kepada kami. Dan tidak dapat kami hitung satu persatu. Begitu besar jumlahnya. Maka hari ini Tuhan, yang kami lakukan adalah bersyukur dan terus bersyukur. Sambil kami mencari Engkau melalui firman-Mu pada hari ini. Yang menguatkan kami, yang menolong kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan supaya kami menjadi orang-orang yang hidup benar dan penuh kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Yuk kita lihat kanan kiri, kita berikan salam satu dengan lainnya dengan kita melambaikan tangan. Shalom, shalom, shalom. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dan kita penuhi tempat ini dengan rasa syukur dan penyembahan kita. Amin. Ya. Biarlah hari ini kembali kita datang kepada Tuhan. Kita bermazmur bagi Dia melalui nyanyian, melalui musik, dan melalui tarian yang ada dalam hati kita. Haleluya. Allah itu besar, Allah itu maha tinggi. Dan hanya buat Dialah segala pujian dan nyanyian kita. Katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Mau bersorak? Sorak kemenangan. Ya, satukan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Satukan. besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya, biar kita berdoa. Ada sukacita yang melimpah, sukacita sorga dilimpahkan di tempat ini. Dari bawah sampai atas, dari yang hadir dan hadir juga secara online. Terpujilah Tuhan. Amin. Ini kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Dalam iman. sorak kemenangan. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersukacita. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Di atas atas segalanya. Namamu kami tinggikan. Gloria, Ya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya, haleluya. Biar dari tempat ini kita berdoa. Ada orang-orang muda yang akan dibangkitkan Tuhan untuk lebih giat bagi Tuhan. Ada orang-orang tua yang akan dibangkitkan Tuhan untuk giat berdoa dan menyembah, memuji Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Serukan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We
Haleluya, silakan duduk. Kita teruskan pujian kita. Karena ada kuasa di dalam pujian. Kenapa ada kuasa? Karena ada nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan nama Tuhan bertahta di atas segala pujian. Oleh karena namanya, sebab nama Yesus berkuasa. Menyelamatkan, mengalahkan dosa, bahkan menaklukkan musuh. Amin, mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Kuasamu kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama siapa? Nama Yesus. Ya. Nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus. Ya. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mau kita bagi berdiri satu kali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit menyerukan nama Yesus penyelamat kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju di dalam kuasanya. Kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus. Oh, menara yang kuat. Sebab Engkau menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, nama Yesus. Tuhan selamanya, sebab namamu penuh kuasa. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berlindung. Ya, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Jemaat Tuhan serukan nama Yesus, menara yang kuat. Serukan dengan lantang nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya kepadamu kami berlari Tuhan. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Oh, nama Yesus, nama Yesus di atas. Namamu mengatasi segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Selamanya. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Sebab hanya di dalam namanya, setiap orang yang percaya kepadanya itu diselamatkan. Bukan karena usaha kita, hanya oleh anugerah Tuhan. Sola Gracia, biar kita hari ini sama-sama belajar bahwa sesungguhnya hanya Tuhan satu-satunya juru selamat bagi hidup kita dan bagi seluruh manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus dan membebaskan kami dari hukuman dosa. Engkau tahu dengan perbuatan baik kami, bahkan dengan kesalehan yang khusus, kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Sebab itu kami bersyukur kasih-Mu yang besar mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami percaya dan menyerahkan diri untuk hidup sebagai anak Tuhan, hari-hari kami pun dipenuhi dengan lika-liku. Tapi kami percaya dalam semua hal yang baik, dalam semua hal yang kami anggap kurang baik, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, biar kiranya hari ini firman-Mu membangkitkan iman dan hati kami. Ketika hidup kami dalam mengiring Tuhan, banyak hal yang kami lalui. Tetapi biar di dalam segala perjalanan kami melihat tangan Tuhan yang selalu hadir dan menopang kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami berdoa kiranya Tuhan tambahkan anugerah-Mu untuk menolong kami melihat tangan Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang tidak sanggup kami hadapi dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi ketika hari ini kami tahu bahwa Yesus juru selamat kami, Engkau menyelamatkan kami bukan hanya jiwa dan hidup kami, tetapi ketika kami hidup mengiring Engkau beserta dengan kami. Engkau berjanji, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Sebab itu Tuhan, tambahkan iman di dalam kami, supaya kami tetap setia dan terus setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menjemput kami. Tuhan datang kali kedua, dan kami bisa bersama-sama ada bersama dengan Tuhan di alam yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lembah kelam yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kami. Sebab disitulah kami melihat Tuhan Yesus hadir. Terima kasih untuk jalan yang mungkin mulus bagi kami, tetapi itu mengajak kami tetap bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, hai setiap jiwa dan batin, dengarlah pujian ini. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selama
sampai selamanya Tuhan. Biar hanya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Sambil menyerukan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hari ini karena kasih setiamu. Dan biarlah kasih setiamu selalu nyata bagi kami. Dalam keadaan apapun, baik dalam susah maupun senang, kami tahu Allah yang setia akan terus menyertai kami. Dan bagian kemenangan yang telah Engkau nyatakan dan Kau raih menjadi milik kami, sehingga kami lebih daripada pemenang. Lengkapilah kami hari ini dengan kebenaran-Mu, dan Engkau ambil alih pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini hamba taruh dalam tangan-Mu, dan sembunyikan di balik kebenaran firman-Mu, di balik salib-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang jadi pusat perhatian bagi kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, kami percaya apapun yang kami minta, terutama lawatan-Mu ya Tuhan, akan menjadi milik kami. Berfirmanlah, pakailah hamba-Mu, berkati kami semua yang menyampaikan dan yang mendengar. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Sungguh bersyukur, berterima kasih yang pertama sekali saya boleh hadir di tempat ini. Dan Tuhan telah memberkati dan mengubah daerah kita, khususnya gereja kita. Saya sangat kaget tadi, dari kemarin memang saya berpikir ketika dikasih map oleh anak saya. Jadi dan diberitahu, saya berpikir-pikir, jangan-jangan itu adalah tempatnya kawan saya sudah lama nggak ketemu. Dan dulu ada di situ sekolah Ibu Popi. Nah, apa itu apa tidak? Dan aku dengar kemarin kami kan dari PGPI, Pak Yason kan datang juga ke sini. Harusnya kami sama-sama dari PGPI, tapi karena saya ada pelayanan, Pak Gubernur datang. Terus ada 2 gereja yang diresmikan, satu GPDI. Jadi sebetulnya ingin juga, itu apa bukan gitu ya kan. Jadi daerah itu hanya satu-satunya gitu. Karena sekolahan dulu ada, saya nggak tahu sekarang masih ada. Terus yang jelas, terus dulu udah tahun berapa ke sini. Dan saya berpikir, tapi tadi pas setelah ketemu hambanya masih ketutup, kenali gak saya? Saya berpikir, ini jidatnya sama. Langsung kesebut, ini namanya, iya gitu ya. 30 tahun yang lalu kami bersama-sama aktif di pemuda. Sekarang kita udah tua ya, kata orang, tapi kita lebih muda dari yang dulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kami sama-sama di pemuda, ke Bandungan kami sama-sama masih aktif. Dan hari ini berjumpa. Jadi saya masih mulai kuliah, belum selesai. Saya diundang di sini oleh Ibu Popi, termasuk di sekolah hanya 2 kali. Sekolah sekali, di gereja sekali. Tapi saya melihat luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kalau ini sudah Tuhan lawat, tidak sekedar hanya sebagai bangunan, monumen, tetapi ini harus ada movement yang dari Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja di tengah kita. Saya percaya maksimalkanlah rumah Tuhan ini tidak sekedar hari Minggu yang dipakai oleh Tuhan kita berkumpul. Tapi hari-hari tengah minggu harus melatih orang-orang. Supaya setiap orang tidak sekedar datang duduk dan memuji Tuhan pulang biasa saja. Tapi setiap orang haruslah menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja boleh katakan khususnya berdirinya di zaman-zaman murid Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah syukur kita, mari kita siapkan hati kita supaya setiap orang. Saudara yang dikasih, kita buka dulu firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ada di depan, artinya akan dijelaskan. Kita buka dulu terlebih dahulu kitab Roma pasal yang pertama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-17, tapi kita mulai 14. Mari saya akan bacakan bagi saudara. Roma pasal yang pertama dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya mulai dari ayat yang ke-14 dulu, ada terhutang di situ, merasa berhutang. Ayat 14,
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16 sama-sama kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang-orang beriman sebetulnya inilah yang harus dibagikan imannya ini kepada orang. Emas dan perak tidak ada pada kita, kita harus bagikan kepada orang lain. Kalau seseorang sudah memiliki iman, kita percaya bagi Allah tiada mustahil, dan bagi orang percaya juga tiada yang mustahil. Dan Allah mau menyatakan itu, saudara, tidak sekedar iman bagi Allah tidak ada yang mustahil, terus bagi orang percaya tidak ada mustahil, hanya untuk mengumpulkan harta dan menyenangkan diri kita. Itu tidak salah, tapi kalau hanya itu menjadi tujuan kehidupannya, dia adalah manusia duniawi. Tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan tidak sekedar untuk tinggal dan terus di dunia ini. Karena dunia ini akan diselesaikan, dihanguskan, dan akan ada dunia yang baru. Dan di sorgalah tempat kita. Dan Ia mau supaya kita yang telah diselamatkan ini, boleh katakan menjadi anak-anak Allah serupa dengan gambarnya. Dan dipercaya mengerjakan pekerjaannya, menjadi kawan sekerjanya, ahli waris dari kerajaan Allah. Yaitu Allah mau supaya kita sekaliannya ini boleh dikatakan menangani pekerjaan dari yang pernah mengkhianat kepada Tuhan. Sepertiga daripada malaikat telah dibuang dan menjadi penggoda bagi kita. Sebetulnya saudara ada iri bagi iblis untuk ingin menjatuhkan kita. Karena dia terbuat dari boleh katakan yang mulia. Dan sudah di posisi yang mulia tapi memberontak. Itu sebabnya Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah. Yang diinjak-injak oleh semua makhluk. Karena hari pertama Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan selanjutnya pada hari yang ke-6 awal Allah menciptakan manusia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Di hari ke-6 itu di ujungnya, sebentar lagi hari ke-7. Dari awalnya ini binatang-binatang diciptakan. Jadi satu hari bagi Allah ini boleh katakan di hari ke-6 ini sama dengan seperti 1000 tahun bagi manusia. Boleh bayangkan kalau sampai diciptakannya babi. Jadi 100 tahun babi tanpa ada yang memakannya. Dia boleh hidup dengan bebas dan damai. Beranak pinak. Dari yang satu pasang ini keluarlah anak menjadi 12. Dan dari 12 ini yang betinanya ada 10. Terus yang dari 10 ini beranak lagi 10 kali 10 jadi 100 di hari kedua. Terus kalau 100 tahun saya kira bukan lagi sekampung babi. Tapi satu negara babi. Belum lagi yang lain-lain. Nah dengan demikian ketika ini penuh, saudara, sebelum menciptakan manusia, seluruh bumi, baik babi, anjing, zebra, termasuk binatang lain. Maka seluruh bumi ini sudah diinjak dan semua menjadi tempat pembuangan kotoran mereka. Tumbuh lagi rumputnya, subur lagi. Nah, saudara tahu, tetapi pada hari menjelang hari ke-7 Allah mengambil manusia dari debu tanah. Saya kira itu tidak perlu dikorek-korek tanahnya, digali kayak sumur. Ini udah kotor yang di atas, diambil yang bawah. Enggak. Langsung diambil saja. Bagi kita mungkin itu najis. Tapi bagi Allah yang menciptakan tak pernah dinajiskan oleh kekotoran itu. Ya ambillah di tanah. Bekas apa ini? Inilah bekas itu. Si Adam itu. Keturunan itulah. Tapi bagi Allah itu tidak pernah najis. Dijadikanlah manusia. Di permukaan itu dibentuk. Dihembusilah napasnya. Jadilah orang. Ada 2 dalam manusia ini. 1 dari tanah. 1 dari rohnya Tuhan. Maka nanti yang dari tanah kembali pada tanah. Yang dari Allah kembali kepada Allah. Itulah pendeta. Kalau pendeta kan memakamkan orang. Yang dari tanah kembali kepada tanah. Yang dari Allah kembali kepada Allah. Lempar tanah itu kan begitu kan. Yang lain juga ikut-ikut lempar. Kadang-kadang gak ngerti ngelempar itu. Harus mengingatkan. Gue juga dari tanah nih kembali pada tanah nanti. Sekarang lagi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kan gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Jadi kepada kita, namun ketika kita ini digoda atau sebelumnya jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan siapkan dari debu tanah yang akan menggantikan yang mulia itu. Betapa hebat, betapa dahsyat yang hina ini akan dibentuk dan dicipta dan dipersiapkan untuk mengganti daripada si pengkhianat, si setan itu. Tapi yang jelas entah karena penyakit, entah karena apapun, semua orang pasti mati. Betul? Halo, betul? Ini ada yang gak mati nanti ini? Jangan-jangan sesudah ini langsung selesai. Innalillahi gitu loh. Kita kagak tahu. Ini khotbah terakhir bisa saja. Mungkin bukan saudara, bisa saja saya. Tapi saya berdoa, aku belakangan saja. Karena saya mau memberitakan Injil kan begitu ya. Nah itu permohonan manusia. Tapi manusia merancang, Tuhan yang menentukan. Halo, kita kira yang paling tua lalu duluan. Yang tua lah pasti berangkat. Kata ini udah istilahnya kan gitu. Tapi ternyata yang muda pun lewat juga. Jadi setiap orang bersiaplah. Namun ada satu hal yang kita lihat. Bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata si Paulus. Dia kata aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang. Yahudi, Yunani dan setiap orang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah kekuatan bagi kita yang sudah percaya. Dan menjadi kekuatan juga nanti bagi orang yang belum percaya. Nah bagaimana mereka juga menjadi selamat. Satu-satunya ialah ia harus dengar Injil. Karena iman datang dari pendengaran. Nah masalahnya adalah banyak kan hanya pendeta yang menyampaikan firman. Jemaat datang. Bukan ini ya yang di sana. Jemaat datang, dengar, pulang. Terus hanya berpikir Tuhan tolong masalahku, tolong masalahku, tolong anakku, tolong istriku, tolong rumahku, tolong pekerjaanku, tolong Tuhan. Begitu ya kan? Setelah ditolong baru bilang haleluya, engkau baik, teramat baik. Begitu ya kan? Ding. Sekarang tujuan hidup kita untuk apa? Selamatkan untuk apa? Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat. Kalau aku sudah selesai, aku akan datang membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Pasti di sanalah tempat kita. Tapi yang setia pada akhirnya lah yang mendapat mahkota kehidupan. Dan karena itu sebelum dia berkata ke sana, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebelum itu dia katakan kepada murid-muridnya. Karena ketika Tuhan yang menampakkan dirinya, langsung semua murid-muridnya takut. Karena ketika di bukit itu mereka kumpul, disuruh kita ke sini tapi kita nggak lihat mana dia. Semua mereka yang satu menghadap sana, yang satu menghadap sana, yang ini menghadap sana. Karena berkumpul mereka tidak datang. Tapi tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kaget. Karena Yesus yang bisa hadir di mana-mana sudah menyatakan dia maha hadir di mana-mana. Di sini pun dia hadir, saya percaya itu. Nah saudara ketika hadir, baru mereka takut. Tadi kita cari nggak ada. Sebagian mereka sujud menyembah. Tetapi beberapa di antara mereka ragu-ragu. Dan kepada yang ragu itu dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepada aku di sorga dan di bumi. Ketika didengar, inilah dia ternyata yang sudah mengalahkan maut dan telah bangkit. Dan sekarang segala kuasa di tangannya. Dan dimulailah yang lain bersujud. Dengar ya, banyak orang bersujud menyembah. Jangankan memuji Tuhan, sujud menyembah. Tapi ada ragu-ragu. Ragu-ragu, benar gak Tuhan ajaib ya? Menolong masalahku kagak ya Tuhan ya. Ini kalau di center semua satu-satu beda-beda ini. Tuhanlah yang tahu, amin. Nah tetapi setelah lihat Yesus telah dengar firman-Nya, akhirnya dia sungguh-sungguh. Baru Yesus berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Aku panggil kau ke sini untuk mendengarkan hal yang terakhir sebelum aku terangkat. Baru dia katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah. Dan dia katakan, ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Yang disertai sampai akhir zaman adalah yang melakukan firman Tuhan. Lalu bukan yang datang kepada Tuhan untuk kemauannya. Aku tahu masalahmu banyak dan akan lebih berat lagi di akhir zaman ini. Tapi dengar, kalau di akhir zaman ini kita melakukan kehendak Tuhan, jangan takut, penyertaan Tuhan akan sempurna nyata bagimu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita boleh melihat
Ada satu hal yang perlu kita lihat bahwa Injil ini harus disampaikan. Dan karena itu bagaimana banyak orang rindu menyampaikan Injil. Apa sih berita yang paling penting? Kadang-kadang saya di sekolah Alkitab dulu disuruh memberitakan Injil, nggak tahu. Memulainya dari persahabatan, berakhir dari pertengkaran. Kadang-kadang aku seperti PA, beda PA dengan PI. Ya kan, PI sama PA sama-sama P awalnya. Itu. Terus ada juga kita berkhotbah kayak menggurui. Akhirnya gini-gini yang lihat, tapi dalam hatinya kau ngajarin kita. Itu. Kadang-kadang ada yang memulai nggak ngerti caranya, sehingga juga ketika dia menyampaikan dituduh, yaitu kristenisasi. Nah, kita dengan pasal. Jadi gimana dong gitu ya kan? Padahal harus beritakan Injil. Nah, kami telah dilatih dan melihat kiat bagaimana caranya. Walaupun nggak sempat ku sampaikan ini karena dalam pelatihan beda dengan khotbah. Ya kan begitu ya? Jadi beda. Nah, baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat hal yang penuh berita yang harus disampaikan dan harus kita sadari. Yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik buat segala kasih karunia-Nya. Ialah garis besar ini yang saya sampaikan pertama begini. Kalau hanya satu orang dalam satu gereja memberitakan Injil. Jangan-jangan juga tidak ada. Kadang-kadang ada gereja hanya besuk. Beda. Besuk. Terus dan juga pernah kita ukur di beberapa tempat termasuk di Nias. Para pendeta-pendeta. Saudara-saudara yang dikasih, ketika ditanya tentang keadaan mereka, tentang iman mereka, sangat meragukan. Dan di Jakarta pun beberapa orang. Nah, ada ukuran-ukurannya. Tetapi ketika seseorang sudah beriman, nah imannya itu harus disampaikan. Tapi masih satu hal pertanyaan, bagaimana menyampaikan agar sampai pada tujuan? Nah, itu ada seperti minimal metode. Dia akan disampaikan, memang Injil tidak selalu metode, tapi ada orang terima Yesus karena sakit. Terus ketika sakit sembuh, tiba-tiba besok lagi sakit. Kalau dulu ditolong, sekarang juga tolong. Padahal dia udah tua banget. Kan gitu kan? Minta sembuh terus, minta sembuh. Dia emang gak mati-mati lagi. Kan gitu kan? Tuhan berkata, sudah kau alami mujizat, kau masih begitu aja selalu minta terus. Padahal kesempatan hidupmu harus memberitakan namaku. Sekarang, sampai hari ini kau enggak. Terus kalau begitu harus pulang kau. Pulangkan saja aku pada Bapakku. Harus dipulangkan. Pulang. Maka pulang ke rumah Bapa. Kan gitu kan? Pulang ke rumah Bapa. Gak buat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan dasar iman kita itu. Walaupun jika Tuhan menghendaki harus ada pelatihan. Memang harus ada pelatihan. Kami lagi pikirkan bagaimana menyampaikan secara Zoom. Gratis memberitakan Injil. Karena kita terima dengan gratis. Selama ini kalau ada pelatihan bayar. Bayar, GBI aja, latihan mau konseling saja. Ya, satu pelajaran 1.200.000. Tiap orang. Kalau 100 orang sini, berapa miliar toh Pak? 120 juta. Kalau banyak 1.000, GBI 3 juta. 3 juta kali 1.200.000. Juta kali juta kan triliun itu. Halo? Benar ya? Juta kali juta kan 12 nolnya, berarti triliun. Jadi harus bayar orang. Padahal cara Zoom menyampaikannya. Ngiri-ngiri sedap nih. Nanti aku tegur. Karena oleh anugerah Tuhan saya masih MPL. Baru masuk. Injil mahal. Harus bayar seolah-olah. Baik. Saya tidak bahas itu jauh-jauh. Tapi yang jelas kita mau. Kalau terima anugerah dengan gratis. Bagikan dengan gratis. Karena di dalammu ada kebenaran Allah. Supaya lebih lengkap ialah. Iman kita dimulai dari sandaran iman kita landasannya ialah dikatakan dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Nah, boleh lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu menjadi dasar Injil kekuatan Allah, tetapi dasar iman kita juga boleh dikatakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia Allah besar. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus diterima oleh umat yang beriman. Amin. Iman datang dari pendengaran. Amin.
Nah, terus dikatakan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke mulai dari 8 sampai kepada ayat 13. Dikatakan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana mereka menyampaikan kalau tidak pernah diutus? Sebetulnya setiap orang percaya mendapat utusan, ada mandat dari Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bukan presiden, bukan menteri, bukan orang biasa, tapi raja segala raja memberikan mandat kepadamu dan kepadaku. Mengucap syukur kita dapat mandat bagi semua yang percaya. Jika lo datang pemerintah, mana mandat, mana surat? Gereja boleh tidak kasih surat padamu untuk mandat memberitakan Injil. Tapi Yesus memberikan di Matius pasal yang ke-28. Amin. Ayat yang ke-20. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Apa isinya? Sebab kamu dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bagaimana orang menjadi beriman kepada Yesus yang memberikan karunia? Karunia artinya memberikan dengan cuma-cuma. Apa yang diberikan? Keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha. Ayat yang selanjutnya 9 dikatakan bukan karena usaha kita. Karena itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Kalau saya bisa jadi pendeta, entah besok jadi ketua sinode atau ketua gereja sedunia. Keselamatanku bukan karena jabatan. Tetapi tetap karena Kristus. Amin. Amin saudara. Jadi Kristuslah pusat. Siapa Kristus? Ia adalah yang diurapi. Namanya adalah Yesus Juru Selamat. Mengapa perlu diselamatkan? Manusia semua berdosa. Nah karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah Allah itu adalah sebagai hadiah pemberian Tuhan. Dia dikatakan dengan cuma-cuma tak perlu harus membayar. Semua sudah ditanggung. Lewat kematiannya. Di kayu salib dikatakan sudah selesai. Ia sudah menyelesaikannya. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya. Baik pada saat Yesus hadir di dunia. Baik setelah dia naik ke sorga. Pemberitaan firman oleh murid-muridnya rasul-rasul. Siapa yang percaya diselamatkan. Atau bagi orang yang percaya ini. Jadi memberitakan Injil. Bukan lagi dia nabi, bukan imam, bukan rasul lagi. Tapi murid-muridnya. Kemanapun dia pergi memberitakan kasih karunia Allah. Yang telah mengorbankan dirinya. Telah menanggung semua dosa. Seperti dia terima keselamatan. Dia sampaikan. Dan orang yang percaya siapapun dimanapun. Ia percaya dengan iman yang sama kepada Yesus. Mereka akan diselamatkan. Betapa hebat yang memberitakan Injil itu. Betapa dahsyat saudara yang dikasih. Nah karena itu dalam memberitakan Injil. Saudara yang dikasih tidak diperlukan. Pertama, gereja yang sejati adalah gereja yang selalu berdoa. Memberitakan Injil. Dan saudara-saudara dikasih dan terus dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi bersiaplah saudara, siap memberitakan Injil. Amin. Halo. Memberitakan Injil tidak perlu harus pergi ke kota lain. Dimulai di Yerusalem. Jadi saya percaya dengan jumlah sebanyak ini. Kalau dikeroyok jiwa sekeliling kita. Saya percaya akan penuh jiwa-jiwa. Jadi kalau tidak berani satu-satu. Boleh berdua-berdua. Boleh bertiga-bertiga. Berempat-berempat. Kalau udah berlima sudah mulai berkata komsel. Ya kan gitu nih. Tapi kalau komsel kayak gereja lagi. Allah baik. Terus yang ini gak dibimbing sampai terima Yesus. Hanya Allah ajaib, Allah dahsyat. Terus berkata gimana sih Allah yang ajaib? Oh aku doakan persoalanmu terjadi. Mujizat terjadi. Itu pemancingnya Tuhan. Kayak kita panggil anak-anak nih. Ketemu anak orang ya. Halo deh sini. Ini ada permen. Ini ada permen. Berkat itu tambahan. Yang utama adalah Yesus. Halo. Yesus yang utama. Harus dikenal. Amin. Diterima. Nah bagaimana dia menerima? Beritakanlah tentang anugerah Allah adalah hidup kekal. Dan anugerah Allah didapat bukan oleh usaha dan pekerjaan kita. Tetapi pemberian Allah. Nah kalau Allah sudah memberikan. Nah karena itu gereja yang sejati memberitakan Injil. Dan itu dimulai dengan 4 hal yang penting. Yang pertama saya beritahukan dalam memberitakan Injil. Dimulai persahabatan, pertemanan. Nah inilah yang dilakukan oleh Alpha Course.
nanti GBI akan mungkin praktekkan itu. Bahwa pemberitaan Injil itu saudara yang dikasih oleh Tuhan 4 orang. Kadang-kadang kalau 1 orang kagak berani. Padahal banyak orang 1 persatu lebih cocok. Tapi kan gak langsung beritakan Injil. Setelah ketemu terus diberitakan Injil. Ini apa nih orang ini gitu. Tapi bersahabat dulu, berteman dulu. Dan harus minta izin sebelumnya untuk memberitakan Injil. Supaya tidak disebut kita kristenisasi. Nah untuk itu saudara yang dikasih setelah persahabatan barulah memberitakan Injil kalau udah cocok. Tapi di persahabatan ini ada langkahnya terus baru memberitakan Injil ada isinya. Setelah itu baru tuntut penyerahan diri saudara-saudara. Terus setelah penyerahan diri baru dah lanjut lagi tindak lanjut seterusnya yaitu menuntun dia kembali ke gereja. Suruhlah dia membaca kitab Yohanes karena Yohanes yang paling banyak kasih Allah itu dinyatakan. Dan dituntun, diteleponin, dibimbing. Kalau begitu cocoknya yang laki dengan yang laki. Jangan nanti si ibu ini jiwa menginjil terus dapatnya jiwa laki-laki. Diteleponi terus. Jadi mulai dengan awalnya mulai biasa. Lama-lama luar biasa. Lama-lama dia berkata. Kan dia bisa dia katakan. Aku padamu ya Tuhan jiwanya. Pada aku tubuhnya. Kan gitu tuh. Halo. Enggak di sini yang ada. Di sono. Hanya bertelepon aja udah ribut suami istri. Dia malam kau telepon sama dia. Ada apa kau sekarang? Aku menyampaikan firman Pak gitu kan. Maka gereja juga akan mengatur. Setelah dimenangkan jiwa, kau penginjil laki-laki, bimbing dia. Kan sudah dilatih kalian. Laki dengan laki, bimbing. Perempuan dengan perempuan. Sekarang laki sama laki aja, perempuan sama perempuan udah rusak sekarang. LGBT, hompreng. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setelah dia dimenangkan. Nah setelah itu baru dibimbing lagi dia untuk dilatih. Dan setelah dilatih terus dia. Jadi kalau semua jiwa ini dikembangkan terus. Maka akan ada gerakan yang luar biasa. Maaf, GBI banyak mendorong orang menjadi pengkhotbah. Di setiap ada jemaat ingin jiwanya melayani. Pengen jadi pengkhotbah. Jadi mimbar menjadi rebutan. Tetapi semua orang sebetulnya berfungsi. Bapak yang merkhotbah menggembalakan dan membimbing. Dan semua anak ini melahirkan jiwa-jiwa. Maka jiwa-jiwa itu dibesarkan untuk kemuliaan Tuhan kembali seperti Bapaknya. Sehingga Bapak kita di sorga dipermuliakan. Nah karena itu rindukanlah menjadi pemberita Injil. Aku dulu rindu memberitakan Injil. Kagak ngerti. Sampai Tuhan kasih sebuah penglihatan cara menginjil. Tapi masih terus artinya akan didalami. Seminari Betel saya ikuti. Gak diajari cara menginjil. Tamatan teologi S2, S3. Jadi kayak PA kadang-kadang. Beda dengan PI. Lama-lama jemaat jadi PA. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita perlu. Tapi kiranya Tuhan menolong. Besok kami akan pergi melakukan pelatihan di Lampung. Di 4 wilayah. Dari tanggal 21, 22 mulai 23, 24, 25. Saudara memang harus perlu rasanya badan ini kalau perlu dibagi-bagi terus bergerak. Udah 63 umur saya masih terus bergerak. Ada sukacita. Ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Tapi dengar saudara, saya lanjutkan. Jadi selesai yang namanya di bagian 4 penginjilan itu persahabatan. Bersahabat dulu sampai dekat. Baru beritakan Injil. Kalau sudah mulai percaya ditanyakan. Barulah boleh katakan diarahkan. Baru dilatih lagi supaya kembali pemberita Injil. Dengan demikian memang gak semua. Tidak semua akan menjadi sama. Tapi minimal sekian persen kembali lagi jadi penginjil di gereja. Penginjil itulah seharusnya yang disiapkan menjadi seorang PDP. Kadang-kadang PDP cuma pemain musik. Maaf ya sorry di sini. Gereja aku juga begitu sempat. Maksud saya gitu. Tadi hal pemusik. Boleh pemain. Tapi rohnya harus penginjil. Karena pemusik akan menginjili pemusik yang lain. Penyanyi menginjili penyanyi. Terus pedagang menginjili pedagang. Karena berjumpa cocok. Sehingga semua dalam lingkungan kehidupan dilawat oleh Tuhan. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lanjutkan setelah kembali tidak lanjut. Sekarang di sini kita lihat ada 4. Tetap ada 5. Yang pertama itu adalah persahabatan itu. Kita akan lihat dimulai dengan perkenalan. Kan biasa. Tolong salaman dengan kita nggak langsung bawa salam kepada agama lain. Kita nggak tahu agama mana. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar? Setelah tahu dia Kristen baru boleh kata salam. Kita kan selalu kemana-mana agama mana pun shalom. Langsung dibilang. Jadi di Jili pun kagak masuk lagi.
Begitu dalam bersahabat. Kadang-kadang kita pakai di sini anting-anting, terus pakai anting-anting. Baru bertemu, Kristen. Mau ini gitu loh ya kan. Nah kita nggak salah kalau seorang penginjil hindarilah itu. Tanda-tanda seperti itu. Apalagi bawa-bawa Alkitab. Alkitab tidak perlu harus dibawa-bawa. Tapi Alkitab itu terukir dan terekam di dalam otak kita. Terukir di dalam, terngiang di telinga, terpampang di penglihatan. Kan gitu tuh. Sehingga Injil boleh hilang bukunya. Tapi Injil ada terukir di hati kita. Langit bumi boleh lenyap, firman Allah ketinggal tetap. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat yang pertama, persahabatan sehari-hari perlu dibina. Tapi terkadang hanya bersahabat sampai mati tak pernah diberitakan Injil. Halo? Matilah dia nanti. Dia adalah teman saya. Kau mati kawan, kita adalah teman baik. Baru kemarin berjanji mau pergi ke Mangga 2 tapi tidak jadi. Kita berjanji lagi ke Thailand bersama-sama tapi kau udah mati. Tinggal sendiri kau di situ. Malaikat berkata sekian lamanya kau bersama-sama. Adakah kau beritakan Injil kepadanya? Padahal Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya mau bertanya, gak usah jawab ya. Sudah ada pernah memberitakan Injil belum? Sudah belum? Ada pernah, tapi dimulai dengan PI. Lama-lama jadi berantem terakhir. Ada begitu. Ya, gitu. Nah supaya tidak berantem, setiap dia mau tanya jangan jawab. Tapi lanjutkan dulu supaya gak salah. Hal yang kedua, dalam bersahabat mesti lihat latar belakang orang itu. Di situ adalah lambang bulan, agama tertentu. Ada juga lambangnya yang namanya lingkaran setengah hitam setengah putih. Itu istilah kayak Korea. Hitam, agama tertentu kan gitu kan. Nama percaya. Terus ada lagi gambarannya ialah gereja. Gereja tuh. Setelah ditanyai latar belakangnya baru tahu agamanya. Nah ingat kalau dia Kristen. Aku Kristen percaya Yesus. Ini nanti akan diuji. Benar enggak sudah punya keyakinan. Saudara yang dikasih dan saudara pun perlu juga nanti dicoba, diuji. Nah oke. Terus kita lihat ada gambar gereja. Nah kalau gambar gereja di situ berarti dia sudah latar belakang gereja. Tapi untuk menguji itu kita harus bersaksi. Salah satunya keadaan yang di lingkungan. Baru kemarin ada orang meninggal. Boleh katakan itu yang ada banyak ratusan meninggal. Yang ada di Malang yang main bola itu loh. Ya kan, ada juga di Korea lagi nari-nari. Halloween atau acara apa itu. Tiba-tiba mati semua kebakaran. Jadi di dalam satu rumah kebakaran. Jadi kalau ada banjir mati banyak orang lain. Ini adalah kesempatan karena setiap orang akan mati dan takut kalau mati. Kalau belum punya jaminan keselamatan. Kalau ada orang mengatakan dia percaya kepada Tuhan tapi takut mati. Misalnya nih udah pelayan, saya pelayan juga. Tiba-tiba ditanya kalau misalnya ketahuan tuh kalau naik pesawat. Kalau naik pesawat tuh landing gak jadi-jadi. Terus lagi landing gak jadi-jadi. Terus artinya berarti kan habis sebentar lagi afturnya. Gak tanpa minyak lagi dia mutar lagi bisa kan jatuh tuh. Makanya dicari-cari air ke tempat dia bersandar aman. Terus tiga kali putar. Terus 3 kali kami di Malang gak turun-turun pesawatnya gak landing-landing. Temanku siapa ketakutan. Ketakutan karena ya Pak habis afturnya habis jadi gak bisa lagi diatur, gak bisa terbang. Nabrak aja. Jadi dengan demikian takut dia. Terus dia tegang. Saya berkata kalau mati hari ini selesai tugasku, aku masuk surga. Kalau mati Tuhan yang rugi surga. Aku masih beritakan Injil. Tapi kalau sudah waktunya aku pulang. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu suara di hatiku. Hidup adalah keuntungan. Artinya hidup adalah Kristus. Kalau Kristus adalah kehidupan kita, melakukan kehendaknya, matimu menjadi mati yang beruntung. Karena berbahagialah orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi jangan takut. Jadi kita gak takut. Nah diukur, temanku ini pucat sekali. Lama-lama setelah lolos, gue tanya, Bapak di mana tinggal? Dalam rangka apa? Hari Sabtu waktu pelayanan. Oh Bapak pelayan orang gereja? Iya. Terus sebagai apa di gereja? Saya pendeta. Pendeta ketakutan mati. Halo? Takut mati. Kalau pendeta takut mati bagaimana jemaatnya? Padahal hidup adalah Kristus, mati adalah apa tadi? Benar itu mati keuntungan? Yakin dulu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Betul? Suaranya kayak ditutup langsung. Betul? Gitu kan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Betul? Yakin?
Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Amin. Berbahagia. Berbahagia. Jika lo udah mati orang nanti dalam Tuhan. Terus nangisnya terus menerus. Datang ke kuburan lagi. Kau udah tinggalkan aku. Makanlah kau sekarang. Itu bukan orang beriman. Ada yang ke kuburan terus. Yang jelas selagi ada suami. Selagi ada istri. Anggaplah kau tak beristri. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Andaikan dia pergi. Kau tak stres. Tapi tetap mengerjakan tugas. Karena sampai di situlah kau sayang dengan aku. Setelah kau pergi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kan gitu kan. Dari saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau masih takut. Seandainya pada hari ini. Pulang dari sini. Tuhan memanggil engkau. Apakah engkau pasti masuk surga? Halo? Saya tanya nih. Seandainya hari ini saudara. Mati. Dipanggil oleh Tuhan. Kalau penginjil itu agak kasar-kasar. Mati. Kalau orang pulang ke rumah Bapak. Gitu kan. Belum tentu juga pulang ke rumah Bapak itu. Semua yang mati itu orang Kristen itu. Ya kan, jangan ke rumah tetangga. Ya. Jadi ke rumah yang lain. Tapi sudah ke rumah Bapak jangan takut. Karena ada kemuliaan di sana. Ada sorga. Memerintah bersama Tuhan. Ada kebahagiaan. Kesusahan yang pernah dialami di dunia. Semua loh punya kesusahan. Yang kaya raya pun susah. Ibu gembala, bapak gembala susah juga. Apalagi melihat jemaat. Bukannya domba. Tandunya panjang. Gini. Diomongin apa? Dikritik. Padahal disuruh terlibat gak. Bahkan ada yang berkata, Pak bikin doa malam dong. Padahal dimulai doa. Kagak pernah datang yang ngomong itu. Itu loh kira-kira. Bukan di sini. Yang di sana. Di sini mah baik-baik kurasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa pertama persahabatan, yang kedua adalah boleh dikatakan melihat latar belakangnya dari agama mana dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti mengulik kulit bawang sampai ketahuan. Baru kalau dia Kristen barulah mulai ada dua pertanyaan dua orang ini. Tapi sebelum dua pertanyaan disampaikan, kita akan tanyakan kepada dia seperti pertanyaan tadi pertama. Sebelum itu harus kita juga bersaksi terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum itu kita berkata, seandainya saudara meninggal dunia apakah yakin dan percaya dikatakan begitu akan masuk ke rumah Bapa di sorga, masuk ke dalam sorga. Nah kalau dia berkata mudah-mudahan, dia berkata belum tahu. Siapa yang tahu? Saudara-saudara, apapun jawabnya kalau model begini, yang jelas dia tidak yakin. Tapi ada yang berkata, yakinlah pasti masuk sorga. Kalau dia bilang yakin pasti masuk sorga, ini mesti diseleksi lagi. Nah kita harus tanyakan padanya. Dan termasuk pada Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Ditanya kalau mati hari ini yakin pasti masuk surga? Enggak ada suaranya. Kalau mati hari ini, kan hari ini nih kita gak tahu nih. Apa yakin pasti masuk surga? Mantap nih, senang saya dengar suaranya. Mantap, yakin gitu kan. Tapi kan mesti diukur lagi nih. Kan begitu ukurannya adalah yakin. Bagus. Nah, terus apa yang mendasar? Nanti kan masuklah ke sorga. Kita mati, roh kita naik. Di situ masih tubuh kita. Di bawah. Ketika itu, setelah itu kan ditanya lagi. Mengapa aku mengizinkan kamu masuk sorgaku? Di pintu nih. Karena penjaga pintu adalah Tuhan, maka dia adalah pintunya. Apa jawabmu? Halo? Apa jawab kita? Orang akan berkata, karena aku baik. Sebaik apa? Kalau dipikir ini baik ya, sorry ya. Pendeta mah biksu, baikan biksu. Satu, otak kepalanya disisir. Pendeta ini pakai minyak nih, minyak rambut. Kalau perlu disemprot lagi, supaya keras. Begini pun tak goyang dia, tak modelnya. Terus pendeta kita pakai jas, pakai sepatu, dicocokin. Bajunya, dasnya, terus ini. Sebab kalau ini nanti dasnya hijau, terus dasinya kuning, bajunya merah, langsung nyanyi jemaat kan. Pelangi, alangkah indahnya, pelukismu agung. Ya siapa gerangan, pelangi, apalagi sepatunya merah dan merah jambu atau pink. Udah, langsung berkata, kayak ini juga Bapak ini, LGBT. Serba salah kan? Ikut zaman. Nah saya mau katakan, jadi harus disesuaikan. Supaya mata tidak menjadi mengganggu. Karena itu, nih keluar nih, Cien.
Pendeta kan pakai jas. Kalau saudara kita yang lain, satu kain kuning. Satu lembar panjang. Dilili terus gitu sampai seluruh badannya. Satu doang tuh. Kemana? Maksud saya, tak pakai sandal lagi. Kalau sandal paling jelek, kalau pendeta mesti bagus. Jadi kupikir pendeta dengan biksu kalah dalam hal kesederhanaan. Bahkan ada lagi pendeta yang kalau dipakainya semua barang-barangnya. Kayaknya pendeta yang benar kalau naik Alphard, kalau sepatunya mahal, barulah gerejanya besar. Terus yang namanya, sebetulnya kan salah gereja. Kalau gereja itu kan Tuhan yang punya. Jadi harus jalan begitu. Barulah pendeta besar. Kalau perlu perutnya besar. Kalau dasi masih gantung kurang cocok. Itu kata teman-teman di seminari. Kau belum laku. Masih gantung dasimu. Mestinya sandar. Artinya gendut. Sandar. Itu baru sejahtera. Dengan alasan. Bagaimana kau menyejahterakan orang lain. Kalau kau gak sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal Yesus suruh harus puasa. Yesus kurus dulu gak terlalu gemuk. Bajunya saja dikasih orang. Rumahnya tidak ada. Serigala ada rumahnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk apa? Meletakkan kepala. Karena bukan dunia yang dicari. Kalau dia bangun rumahnya di dunia hebat. Tapi dia pemilik sorga yang tiada tandingan. Sehingga dunia tidak menyilaukannya. Karena dia tahu dari dunia akan berakhir. Kemana tujuan? Berbahagialah orang yang punya jaminan di sorga. Dan itulah tujuan dia datang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi setelah 2 pertanyaan ini. Ada banyak mengatakan baik. Sebaik apa? Karena kebaikan manusia benar. Bapak Ibu yang dikasih kebaikan kita. Sebaik-baiknya kita adalah kebaikan kita itu seperti kain lapuk. Seperti pakai baju kain lapuk. Jadi saudara. Karena sebaik-baiknya manusia pasti ada dosanya. Dan kalau satu pun dosanya pasti masuk neraka. Karena itu saudara yang dikasih. Ketika sudah percaya baru dimulai. Disitulah perlu orang punya kesaksian. Dan kesaksiannya banyakkan orang tentang masalahnya. Tapi kesaksian yang benar-benar adalah modelnya begini. Ya, ada gambaran di situ tadi. Separuh yang namanya gambaran tadi. Ada separuh ada separuh manusia hitam dan putih. Dulu aku gelap, dulu aku takut. Mati, tapi setelah aku terima Yesus, aku telah percaya. Kapan dan dimanapun aku mati, model apapun matiku, aku percaya, aku pasti masuk surga. Tapi tidak sekedar di mulut, tapi benar-benar. Karena itu dikatakan di Alkitab. Dan oleh sebab itu dulu aku penakut, dulu aku takut. Tetapi setelah aku berjumpa dengan seseorang, nah kira-kira begitu nih. Maka aku berubah. Bolehkah aku menceritakan bagaimana aku diubahkan? Bolehkah aku menceritakan pada Bapak? Oh boleh. Inilah izin mandat untuk terus PI. Kan yang ngomong dia boleh. Mau di mobil, mau agama manapun, mau kiai. Boleh. Ya Pak, izinkan saya. Karena kita perjalanan sampai ke Surabaya Pak, lumayan. Kita satu hari. Jadi aku hanya ngomong 1 jam saja. Boleh kan Pak ya? Oh boleh silakan. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Aku boleh sampaikan. Baru kita sampaikan. Yang di sebelah udah gatal telinganya, udah mau marah. Dia bilang, apa kau kristenisasi? Aku gak kristenisasi cerita. Kenapa kau paksa kau pindahkan agama? Aku gak pindahkan. Aku udah izin dari Bapak. Kan tadi Pak ya udah izin ya Pak. Iya kata dia. Berarti gak ada lagi. Tidak ada. Artinya kita minta izin. Ini kayak mandat. Lanjutlah. Diteruskanlah. Berita Injil adalah yang pertama adalah anugerah Allah. Nah disinilah kita masuk kepada selanjutnya. Berita anugerah Allah. 2 pertanyaan yang ini. Terus saudara yang dikasih dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tadi barulah. Yang pertama adalah tentang anugerah Allah, pemberian Allah dengan gratis. Tapi yang kedua ialah bahwa apa yang menghalangi orang menerima anugerah Allah? Menghalangi anugerah Allah adalah dosa. Kalau orang berdosa tidak bisa menerima anugerah Allah. Dan upah dosa adalah maut. Di dalam Roma pasal yang 3 ayat 23. Nah saudara, kalau di sisi manusia berdosa terus dan harus maut, harus dihukum. Nah yang menghukum adalah Allah. Karena di situ saudara anugerah Allah dan manusia dijelaskan, dilanjutkan dengan Allah yang hadir itu adalah Allah yang adil. Jadi dia harus mengadili manusia, tetapi satu sisi orang manusia berdosa harus dihukum. Dengar Bapak Ibu. Semua manusia berdosa banyak atau tidak peduli harus dihukum. Saudara dan aku pun sekarang kalau masih berdosa lagi simpan dosa harus dihukum. Dan tidak masuk surga.
Tetapi bersyukurlah Roh Kudus ada bagi kita mengingatkan. Monang. Aku namanya Monang. Kan gitu nih. Namamu tertulis di Wahyu 7 kali. Sempurna. Tetapi orang benar boleh kata ketika jatuh dalam dosa. Bukan kebenaran yang dibawa ukuran adalah dosanya. Tetapi aku bersyukur punya Roh Kudus, saudara punya Roh Kudus, diingatkan dosa. Maka jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa. Kalau tidak diminta pengampunan, tidak mengaku dosa, akan dihajar oleh Tuhan. Kalau masih akan dihukum oleh Tuhan. Di dunia, berarti bagus juga kalau dihukum kita sama Tuhan. Supaya kita berbalik. Nah saudara, barang siapa aku kasih, aku tegur dan hajar. Bapak mana yang tidak menghajar anaknya? Kalau ada anakmu misalnya masih bayi atau cucumu, bukan bayi, kecil, balita 5 tahun, mainan mobil-mobil yang dorong pakai remote, terus pergi ke jalan raya. Kan nggak puas dia di sini. Biarpun anak pendeta udah luas ini, temannya bilang, bawa dong ke sini ke jalan, di tempat yang luas. Akhirnya motor lewat, mobil lewat, hampir ditabrak dia. Datang orang berkata, Pak, itu anakmu mau ditabrak mobil itu gara-gara main di depan. Kita akan berkata, Michael. Saya Michael. Wajar kau. Kenapa kau situ? Sekali balik. Besok lagi situ. Michael. Balik lagi. Ini anak gara-gara mainan. Jadi kalau begitu daripada kau mati. Lebih mahal dirimu bagiku daripada mainan itu. Mainan itu bisa kau beli. Itu baru mobil-mobilan. Pesawat-pesawatan. Belum benar-benar. Setelah itu mengganggu. Kuinjak. Ini lebih baikmu. Daripada kau mati. Pasti nangis dia. Dia berkata, Bapak kejam. Kenapa dimatikan? Aku kan bangga. Tapi dimatikan oleh Bapak. Dihancurkan oleh Bapak. Mama, Bapak kejam. Saya akan berkata, bilahlah dadaku. Dia tak apa aku kejam. Demi kasihku kepada maka tidak biarkan kau mati di situ. Bapak-bapak kalau sampai karena hartanya itu sibuk. Dan hampir terlilit dosa. Allah akan hajar anaknya. Tetapi kalau dengan berkat yang dilimpahkannya kepadamu. Kau lebih dekat kepada Tuhan. Allah senang denganmu. Dan saudara, maka yang akan terus menuntun kita adalah lakukan kehendak Tuhan. Salah satu yang di hati Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Karena itulah dia tinggalkan sorga dan datang ke dalam dunia. Ditinggalkan kemuliaannya dan datang menebus kita. Kalau kita berapa berharganya, betapa berharganya. Sampai ada yang bikin judul, selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa apapun taruhannya, nyawa atau yang lain. Nah, bagi saudara, mulailah rindu Tuhan pakai aku. Kalau sudah ada kerinduan bagimu, itulah yang akan dipakai Tuhan. Karena siapa yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan. Dan yang meminta akan menerima, yang mengetuk pintu-pintu akan dibukakan. Nah saudara, setelah anugerah diberitakan, disampaikanlah anugerah Allah. Yang pertama, itu tentang anugerah Allah. Yang kedua, manusia berdosa. Yang jelas manusia berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Orang berdosa sedikit dan besar sama aja. Karena tidak boleh masuk ke surga. Karena kita berkata hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Enggak mungkin masuk surga ada dosanya sedikit. Dosanya yang lain sudah dihapus. Tapi misalnya masih mencuri. Dia lihat mas. Misalnya anting-anting orang lepas. Bisa aja di gereja ini lepas. Tek. Kayaknya itu berlian. Masih ada begini. Jangan ada yang tahu. Injak kan. Setelah pergi baru dilihat. Oh ya. Ya benar, mahal ini walaupun kecil. Dengar saudara, berlian saja di dunia sudah begitu ditolak Tuhannya. Dan suara roh hanya karena ini. Terus yang lain sudah beres, tinggal satu. Dengar ini, masuk ke sorga. Sorga itu lantainya apa? Emas atau keramik? Emas ya, setelah datang di sorga. Bayangkan hidup di sorga selama-lamanya. Monang masih mau tergiur dengan itu daripada kebenaran. Terus akhirnya datang di surga semua emas. Wow, emas. Saya ketek-ketek. Satu hari satu tek-tek ambil. Tek-tek. Selama-lamanya saya di surga. Tek-tek. Maka surga akan jadi rusak gara-gara monang yang masih tek-tek. Dengerin. Maka tidak dibolehkan. Oke, yang lain sudah. Tukang gosip. Ada kan tukang gosip ya? Ibu-ibu suka cerita. Naik harga, gosip. Si Anu jalan sama si Anu, gosip. Mati istrinya si Anu, gosip. Bukan ibu di sini, yang di sana saya maksud ini.
Ini sudah bertobat. Jadi artinya tukang gosip di sorga selama-lamanya. Ngegosip kayak menebarkan kapas di tengah jalan. Jadi kapas itu ditaruh, wung kata mobil terbang, wung terbang lagi, wung gak bisa lagi dikumpulin. Menyakitkan rasanya, maka dibilang orang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam artian sorga tidak boleh. Harus dibersihkan. Nah untuk membersihkan ini. Sekarang seorang pendeta pun harus terus-menerus membersihkannya. Dan yang membersihkan oleh darah anak domba Allah. Dan mohon pengampunan kepada Tuhan setiap saat. Tidak hanya satu kali. Tapi terus-menerus. Maka keselamatan diberikan satu kali untuk selamanya. Harus diteruskan. Dalam pimpinan Roh Kudus terus-menerus dibersihkan. Sehingga kapan Tuhan mendadak datang. Dia kedapatan bersih di hadapan Allah. Saudara siap kedapatan bersih di hadapan Tuhan? Amin. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Waktu-waktu bagaikan pencuri. Baik, setelah seperti itu. Baru lanjutlah kepada menawarkan Yesus. Anugerah Allah terus mengenai dosa manusia berdosa. Allah adalah adil. Boleh katakan orang adil ialah kalau berdosa ke neraka. Allah kasih. Jadi dia tidak ingin menghukum manusia. Dua sifat ini boleh katakan Allah yang adil dan Allah yang kasih. Boleh katakan mana yang harus dilakukan kepada manusia. Yang jelas dalam Yesus dia sudah menyatakannya. Nah karena itu Allah yang adil harus menghukum. Allah yang kasih tidak ingin menghukum. Nah bagaimana kasih dan adil dapat bertemu. Kasih dan adil dapat bertemu jika ada pengorbanan. Ditanggung Tuhanlah pengorbanan itu di dalam Yesus. Sehingga Yesus Kristus disalibkan. Ia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita diselamatkan oleh Tuhan. Dalam dia kita dibenarkan. Jadi sekarang yang telah menerima Yesus yang ada dalam Tuhan. Saudara dan saya mendapat kebenaran. Bukan karena engkau benar. Tapi Allah yang maha benar telah mengizinkan engkau ada di dalamnya. Dan menanggung semua dosamu. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau keselamatanmu diberikan dengan nyawanya. Dia memberikan hidupnya. Dia meninggalkan surganya. Dia rela dihina. Untuk masalah keselamatanmu. Dia rela mati. Apalagi masalah minum dan makanmu. Pasti dijamin oleh Tuhan. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang didandaninya. Apalagi engkau yang datang kepada Tuhan. Waktu lagi berdosa saja engkau dia berkorban bagimu. Dia menyelamatkanmu. Apalagi engkau telah terima Yesus, percayalah. Hari ini, esok dan selamanya kasih setia Tuhan tetap besar bagimu. Karena itu bersyukurlah dan berjalan. Aku sekarang anakmu ya Tuhan. Aku adalah milikmu. Kau telah mati bagiku. Kau tidak hukum aku tapi engkau telah kasihi aku. Di dalam Yesus sudah menanggung dosaku. Nah sekarang karena itu saudara saya izinkan saya memperagakan sedikit dengan suara tanpa mic. Oke kalau yang lain kita taruh ya lihat ya. Kalau dihitung dosa-dosa kita kan banyak. Andaikan tangan kiri saya melambangkan manusia. Tangan kanan saya melambangkan Allah sendiri. Coba nih manusia kan dengan Allah tahu ya. Oke. Allah boleh katakan ingin mengasihi manusia, tetapi manusia penuh dengan dosa. Gosipnya dan yang lain sebetulnya banyak dosa dilakukan. Termasuk sekarang barangkali kita juga masih suka. Oh istilahnya dosa itu. Walaupun nanti minta ampun lagi karena Roh Kudus ini ada. Karena itu penting setiap orang memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dalam Efesus 1:14. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Sampai kita menerima seluruhnya. Yaitu penggenapan. Jadi Roh Kuduslah yang ada tinggal di dalam kita. Memimpin kita, mengingatkan dosa, mengingatkan firman, mengingatkan akan yang datang, termasuk mati, akhir zaman dan kedatangan Tuhan. Jadi Roh Kudus sangat aktif karena penolong. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi dan Allah ingin menyatakan kasihnya, boleh katakan menyelamatkan, tapi dosa yang menghalanginya. Karena itu tidak menghalangi anugerah. Tapi dosa, upah dosa dalam maut harusnya dia hancur. Tapi kasih Allah begitu besar karena dia masih hidup, belum mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi pengampunan bagi yang mereka. Kalau yang matinya dalam dosa. Nah karena itu Tuhan mau supaya diselamatkan. Kalau matinya dalam sudah sedang diselamatkan, ia akan diselamatkan. Karena menjadi jaminan bagi kita adalah keselamatan dari Tuhan. Jadi lagi hidup nih dan termasuk kita dan yang di luar sana butuh keselamatan dan keselamatan ada padamu dan padaku diberikan Tuhan. Jadi betapa besar berkat yang harus didapatkan atau dibagikan kepada orang. Penentuan keselamatan mereka ada pada iman dan iman itu ada padamu, firman ada padamu. Karena itu penting. Nah lihatlah, saya
Allah yang mengasihi, tetapi dosa menghalangi anugerah. Tetapi bagaimana dosa dapat menghalangi anugerah? Maka Allah datang, boleh katakan menjadi manusia. Ia mengambil dosa kita. Dan ketika dia mengambil dosa kita dan membalikkan dosa itu, sehingga ia tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena iman. Dan dengan demikian, dan dia membuang dosa itu, tapi ia bangkit ini sudah tidak berdosa lagi, karena dosanya sudah diangkat. Bukan karena baik, tapi karena Allah yang datang menanggungnya. Dan dia bawa dosa itu, dia mati di kayu salib, dan dia dikuburkan. Hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu naik ke surga dan duduk sebelah kanan. Dan oleh anugerahnya ia mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia melalui apa? Melalui berita Injil, melalui iman orang-orang ini memberitakan Injil supaya menyampaikan Injil kepada orang lain. Jadi yang diselamatkan ini betapa berharga, dan Allah mengharapkan orang ini memberitakan Injil, karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di bawah bumi ini selain di dalam nama Yesus. Dia berharap dari surga, beritakan aku anakku. Tidak hanya berkata kau cari, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mau supaya kau sampaikan, karena ada banyak orang lain yang perlu diselamatkan, dan kuberikan padamu keselamatan. Ayo, ayo, ayo. Maka Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil dan supaya dipakai. Sekarang mungkin belum pernah kau mendapat pelajaran, latihan, tapi saya percaya Roh Kudus tidak kurang cara memakai setiap orang. Dia hadir di tengah kita, dia akan memakai engkau. Saudara, orang biasa si Petrus penjala ikan, orang biasa teman-temannya, tapi ketika Tuhan menjadi guru bagi mereka, mujizat Allah akan bagi mereka. Saudara pun akan dipakai oleh Tuhan. Mintalah sebelum Tuhan datang kedua kali, sebelum akhir zaman, sebelum engkau dipanggil, mintalah. Saya percaya pasti kau akan menerima. Karena dia berkata, minta kamu akan menerima. Ketuk pintu-pintu akan dibukakan. Cari kamu akan mendapat. Dan kalau sudah kau terima keselamatan, bagikanlah kepada orang lain. Dan orang lain yang mendengar Yesus akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, pulang dari tempat ini katakanlah, bahkan di sini Tuhan pakai aku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Biarlah kau yang tinggal, ajari aku Tuhan. Biarlah firman-Mu terngiang di telingaku terekam. Firman-Mu Tuhan terukir di hatiku. Firman-Mu dan kasih-Mu memenuhi hatiku. Dan biarlah Tuhan kasih karunia, kemurahan dan firman-Mu itu. Perbuatan-Mu kepadaku terpampang di penglihatanku. Kau mati di salib. Kau menanggung semuanya untukku. Dan biarlah itu juga ya Tuhan, Kau taruh di telingaku supaya mendengar suara-Mu. Dan kalau aku dengar firman-Mu ya Tuhan, pulang dari sini bisa lupa. Tapi Kau Roh Kudus akan mengingatkan aku. Sehingga setiap saat Roh Kudus menghidupkan firman itu. Firman ini tertulis dalam bahasa Ibrani dalam huruf mati. Tapi ketika dipenuhi dengan apostrof, tanda kutip, tanda koma dan titik itu lambang dari Roh Kudus istilahnya, menghidupkan. Maka firman itu tidak sekedar huruf mati, tapi hidup bagi engkau. Dan sekarang di gereja ini kumpul dengar khotbah. Tapi saya percaya nanti pulang dari sini, Roh Kudus sendiri yang akan berkhotbah dalam dirimu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tuhan menolong engkau dan Tuhan mau supaya kau dan aku, kita semua dipakai oleh Tuhan. Tidak hanya pendeta yang akan dipakai Tuhan, tapi semua orang akan dipakai oleh Tuhan. Di dunia kita sudah dipakai dan memang akan terus dipakai sampai kembali ke surga. Ada bahkan selama-lamanya menjadi kawan sekerja Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Jika engkau rindu di akhir khotbah ini, saya percaya jangan biarkan engkau pulang sebelum menerima dari Roh imanmu. Lihat aku berdiri muka pintu mengetuk, siapa yang mendengar suaraku dan bukakan pintu, aku akan masuk. Yesus akan masuk. Mari kita tundukkan kepala sebelum dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan. Bapa, ku tahu engkau ada di dalam firman-Mu sedang mengetuk setiap hati kami. Kau akan tinggal di dalam hati kami, memerintah di dalam hati kami. Dan Roh-Mu lah yang akan ada menguasai kami. Ajarilah umat-Mu ya Tuhan. Dan bawa kami semua lebih dekat mendengar suara-Mu. Dan mengingat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pertama kami mohon pengampunan kalau kami belum mengerjakan pekerjaan-Mu sekian umur kami. Dan biarlah Tuhan tolong yang lemah Engkau kuatkan. Yang miskin Engkau perkaya. Miskin tentang kebenaran-Mu perkayalah ya Tuhan. Roh Kudus datang memberi hidup berkelimpahan. Karena Roh Kudus juga adalah ganti daripada Yesus yang datang bagi kami.
Terima kasih hambamu terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus kuserahkan kepadamu karena Engkaulah pemilik yang dituntun oleh Bapa, penuntun dan penolong. Teruskanlah, aku percaya bahwa pertolongan-Mu selalu akan nyata bagi umat-Mu. Yang lemah pun Engkau sudah kuatkan, yang miskin Engkau berkaya. Kami percaya persoalan pribadi Tuhanlah yang menyelesaikan. Ketika urusan kami pribadi kami serahkan pada Tuhan. Urusan Tuhan kami kerjakan, kami percaya kuasa dan Roh-Mu akan mengerjakan urusan kami. Kalau ada yang punya masalah dalam usaha pekerjaan rumah tangga, kehadiran-Mu di dalam hidup kami dan kuasa-Mu ya Tuhan terus bekerja, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan supaya semua umat-Mu yang datang hari membuka hati bagi-Mu, teruslah ambil alih. Hamba boleh berhenti, gembala-gembala boleh tidak berjumpa dengan jemaat, tapi Engkau Roh Kudus ada di dalam setiap umat-Mu. Kami percaya dan kami percayakan semua umat-Mu Tuhan dimanapun berada yang kami layani, supaya Engkaulah yang menjadi penuntun karena Engkau gembala yang agung. Bagi-Mu lah segala pujian, hormat, kemuliaan hari ini, esok dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Saya serahkan kepada hamba-Nya mengambil alih ibadah kita. Tuhan memberkati.
Shalom, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita terus mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Hari Rabu tanggal 23 November, Komisi WBI mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Neti yang akan membahas tentang wanita dan konfliknya. Ibadah ini dilakukan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Dan pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, pada pukul 6 sore, seluruh anak muda diundang untuk mengikuti ibadah Youth Community di Gedung 52, lantai 2. Dan pada hari Minggu, ibadah raya dilakukan pada pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra dengan tema Hidup, Penyertaan, dan Penyediaan Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang akan menghadiri ibadah raya, wajib melakukan registrasi via link yang dibagikan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dan pada pukul 10 siang, ibadah sekolah minggu diadakan di lantai 2 dengan tema Jesus Knows and Follow His Word. Jemaat Tuhan dapat mengikuti program Baca Alkitab setiap hari dari akun YouTube GBI Jelambar Timur, dan saat ini kita berada dalam kitab Ibrani. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Biarlah setiap kita terus meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan bahwa hari ini kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan yang membuat setiap hati kita gentar dan mendesak kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan kita didesak, didorong untuk boleh membagikan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita dan kita ceritakan kepada orang lain. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Jelambar Timur, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Monang Gultom atas pelayanannya pada pagi hari ini. Mau lihat teh godang, betul ya Pak? Bahasa Bataknya terima kasih. Mau lihat teh godang Pak Gultom. Kami juga mengucapkan terima kasih buat paduan suara dari Mutiara Kasih atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya keharmonisan, kerukunan, dan cinta kasih Allah terus ditambah-tambahkan supaya pelayanannya makin hari makin jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, ada beberapa pengumuman tambahan yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu sebelum masuk pengumuman ada yang coba kita lihat sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang, adakah wajah-wajah baru yang baru hadir pertama kali di tempat ini. Kita boleh memberikan salam, dan GBI Jelambar Timur dengan penuh kehangatan membuka dan menyambut bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang, baik yang ada di lantai bawah atau yang di atas, untuk ikut bersama-sama dengan keluarga kami di sini ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tuhan Yesus berkati. Ada pengumuman tambahannya adalah 2, perihal apa nih? Bulan depan, bulan apa saudara? Bulan Desember. Kalau bulan Desember tuh kayaknya asik gitu, bahagia ya. Buat yang kerja juga ada liburan panjang, buat yang sekolah apalagi gitu, liburannya lebih panjang lagi dari yang kerja ya. Nah, jadi bulan depan, bulan Desember, kita ada acara besar, kita mengingat, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, begitu pula dengan gereja ini, kita mengadakan ibadah raya Natal, dan di dalam anugerah Tuhan, kita akan mengadakan ibadah raya Natal selama 2 sesi. Jadi ada 2 kali untuk membuka kesempatan bagi lebih banyak jemaat untuk bisa menghadiri ibadah secara onsite. Ya, karena kita masih situasi pandemi, apalagi bulan-bulan ini juga kita punya grafik COVID juga semakin meningkat. Kita berdoa supaya masuk ke bulan Desember si koronce ini udah mulai turun ya. Jadi kita sesi 1, sesi 2 bisa dipenuhi dengan lebih banyak lagi kapasitas. Jadi ada 2 sesi, yaitu pukul 3 sore dan juga kita akan buka kesempatan di sesi kedua jam 6 sore. Ya, tanggalnya tepat di tanggal 25 Desember 2022. Ada 2 sesi jam 3 dan jam 6. Nah, setiap jemaat untuk mengatur supaya kapasitasnya juga semua aman dan terkendali, akan dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran itu akan dibuka nanti di awal Desember. Jadi ditunggu saja kapan pengumuman tambahan mengenai pendaftaran mengikuti ibadah Natal untuk bulan depan, baik sesi 1 atau sesi 2, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah himbauan bagi kita
yang hadir di sini dengan membawa anak-anak kecil, gereja ini sangat memikirkan supaya ketika kita beribadah, kita sungguh-sungguh bisa menghormati Tuhan dengan baik, dengan optimal. Jadi bagi kita yang ada di lantai atas, yang sudah membawa anak-anak dan mengambil tempat duduk di kursi-kursi yang telah disiapkan, yaitu persisnya di 2 baris paling belakang. Nah itu keren, luar biasa. Bagi jemaat yang mungkin baru tahu hari ini, bahwa gereja menyediakan area khusus untuk kita-kita yang membawa anak-anak ya. Jadi ada di lantai atas 2 baris paling belakang gitu. Nah kalau perlu info lebih lanjut, minggu depan waktu datang gitu kita tanya aja sama Asher ya. Supaya sepanjang ibadah setiap kita boleh melihat Tuhan dan menghormati Tuhan dengan baik, baik dalam pujian, dalam firman Tuhan bahkan sampai akhir ya. Itu saja pengumuman pada hari ini. Kita akan mempersiapkan uang kita. Kita akan beri persembahan kepada Tuhan sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada 2 kali persembahan yang akan kita jalankan. Yang pertama untuk mendukung operasional dan juga kegiatan gereja, baik di dalamnya ada kegiatan penginjilan. Yang kedua, kita akan juga memberikan persembahan syukur kita mendukung untuk perlengkapan gereja yang lain, sehingga setiap kegiatan, setiap acara ibadah itu bisa berfungsi dengan baik dan dengan lengkap. Jadi ada 2 persembahan kita akan jalankan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah sekarang secara online, juga berkesempatan untuk memberikan persembahan secara digital juga dengan info yang ada di layar. Ya, kita akan siapkan hati kita berdoa sebelum kita masuk dalam persembahan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan yang sudah ada di dalam hidup kami itu hanya anugerah semata-mata. Dan biarlah dengan iman yang kami dengar melalui firman Tuhan, kami semua dibenarkan hanya oleh iman dan kami boleh senantiasa bahwa melihat hanya di dalam Injil, hanya di dalam Alkitablah itu semua terdapat kekuatan Allah. Dan biar kiranya dengan bantuan Allah Roh Kudus kami bisa memaknai apa yang sudah kami dengar pada firman hari ini. Dan Tuhan, kirimkanlah jiwa-jiwa yang tersesat ke dalam hidup kami. Dan berikan kami kepekaan untuk bisa melihat mereka dan perlengkapi kami. Supaya kami bisa menginjili mereka. Dan selanjutnya kami menyerahkan pekerjaan Tuhan untuk boleh menilik hati setiap mereka dan menilik hati kami dalam kami punya hati dan punya maksud untuk menginjili. Terima kasih Tuhan untuk setiap desakan dari firman-Mu untuk kami menginjili dan bersaksi. Dan hari ini Tuhan, salah satu yang akan kami kerjakan, kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Mendukung apa saja yang akan Tuhan kerjakan melalui pekerjaan-Mu, melalui gereja ini. Persembahan ini kami sudah siapkan dan akan kami berikan ke dalam gereja Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan kami berdoa. Apa yang kami beri itu tidak sia-sia akan tetapi Tuhan pakai menjadi sesuatu pekerjaan yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Kita bersyukur karena putranya yang tunggal yang sudah dikirimkan bagi saya dan saudara. Biar ketika kita mau menggerakkan kaki kita bersaksi, Tuhan aku lemah. Hari ini melalui firman dan pujian ini, Tuhan kuatkan kami. Kami miskin Tuhan akan kata-kata bagaimana kami akan bicara. Kami berdoa Tuhan perkaya kami dengan hikmat, pengertian dan bijaksana. Supaya ketika kami dihadapkan kepada orang yang Tuhan kirim, Tuhan memampukan kami, Tuhan memperkaya kami dan Tuhan menguatkan kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
mari kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Akan tetapi ketika kita keluar dari gereja, maka itulah pelayanan penginjilan yang sesungguhnya yang Tuhan titip kepada kita. Mari saudara, kita akan menutup ibadah ini kembali dengan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengingatkan kita bahwa keselamatan itu anugerah semata-mata. Dengan iman, dengan yakin kami berkata, bila hari ini Tuhan panggil, kami akan melihat Tuhan di Taman Firdaus. Dan kami berjumpa dengan Engkau Allah, Sang Pencipta dan Penyelamat kami. Akan tetapi bila Tuhan izinkan kami hidup, ya Allah, desaklah hati kami, doronglah hati kami. Melihat jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Melihat jiwa-jiwa yang tersesat, biar Tuhan menggentarkan hati kami. Dan Tuhan mendorong kami maju, mendatangi mereka, menghampiri mereka dengan kasih dan kekuatan Allah. Kuatkan kami Tuhan, perkaya kami dengan anugerah, firman, keberanian untuk menginjili dan bersaksi bagi nama Tuhan. Inilah pujian kami. Dengan angkat pujian saudara, hampiri Allah dengan hati bersyukur. Minta kepada Tuhan. Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa bukan hanya untuk mengurusi diri kami sendiri, tetapi melihat jiwa yang Tuhan kirim. Kurabaya syandarabaya takarabaya syandarabaya. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Setiap anak kecil, anak dewasa, orang tua yang Tuhan kirim kepada kami, biar kami dikuatkan menghampiri mereka. Perkaya kami dengan firman dan keberanian. Tanya pada kita. Dengan iman angkat pujian ini. Yang lemah berkata, yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal, bahkan itu adalah diri-Mu sendiri. Dan rela mati bagi kami, supaya kami yang berdosa dihidupkan bagi Allah. Kami tahu hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya seluruh pengorbanan penebusan yang Engkau telah berikan bagi kami tidak sia-sia, karena sampai hari ini Roh Kudus tetap menuntun kami. Bawalah kami lebih dalam, dan tidak hanya di ruangan ini kami akan merasakan kuasa-Mu, tapi dimanapun kami berada biarlah nyata kuasa-Mu. Sebentar lagi semua kami dan umat-Mu Tuhan akan meninggalkan tempat ini kembali kepada kegiatan kesibukan kami. Kaulah andalan kami, karena itu arahkanlah tangan-Mu untuk memenuhi dan melengkapi semua umat-Mu, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Semua kami yang ada dalam ruangan ini menanti-nantikan Engkau memberkati kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Dan jika Engkau mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan, maka jadilah kepadamu. Itulah janji Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengharapkan wajahnya kepadamu, engkau memberikan engkau sukacita. Tuhan memberkati engkau dalam peribadatan hari bersama dengan Tuhan di baitnya. Tuhan yang akan memberkati dan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan yang menjagai keluar masukmu di kota ini, kemanapun engkau pergi, Dia akan buka jalan. Dia akan mengawali engkau dan bahkan menaungi, bahkan menutup barisanmu dari orang-orang yang mengkhianati engkau. Tuhan yang akan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatinya lah adonanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak cucu keturunanmu, dan dilimpahkannya seluruh berkat anugerah yang melimpah dari Bapa, kasih karunia dalam putranya yang tunggal, oleh pertolongan pemeliharaan dalam Roh Kudus, turut senantikan asa dicurahkannya padamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawalah berkat Tuhan. Kemanapun engkau pergi, berkatnya tercurah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawalah kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biar hari ini dengan suara yang lantang kita berseru. Kami memberkati. Bagi kita yang mau pulang, mohon kita mengikuti arahan dari Asher dulu ya, khususnya bagi kita yang ada di lantai balkon, kita bersabar sebentar ya. Biar pujian ini boleh kita bawa pulang, kita tetap punya iman yang bangkit dan menyuarakan nama Kristus dimanapun kita berada. Haleluya.